Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, mari kita seru-seruan melakukan tes dual kabel USB Sakti. Ini dari brand On Prime Plus I2C. Akan saya gunakan untuk charging ke ponsel yang protokol isi daya cepatnya ruwet dengan menggunakan adapter charger dari brand Note X yang support 140 watt. Seperti apa performa ketika kita menggunakan dual kabel USB Sakti secara bersamaan dengan menggunakan adapter charger Note X 140 watt? Simak videonya. Tes ke Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 60 watt plus Realme yang support direct charging 33 watt. Pertama dari sisi Xiaomi dahulu. Nah, kalau seperti ini ya, gunakan port yang utama dari sisi yang dayanya besar dahulu. Nah, seperti ini misalnya, ini biasanya port utama itu prioritas utamanya dia pasti dia tidak terpengaruhi oleh faktor lainnya atau individual port. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya hubungkan. Nah, ini karena saya keterbatasan USB Dr. Cozy, jadi satu yang saya gunakan USB Dr. Cozy bagian yang port utama. Lihat ini saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 19% turbo charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi langsung saya hubungkan yang kedua. Ini menggunakan kabel dari brand I2C. Nah, lihat ya, sambil silakan diperhatikan ketika saya menghubungkan yang bagian port kedua. Lihat ini ya. Silakan dilihat ponselnya yang sini. Aman. Oke, sekarang saya taruh di sini. Nah, ini saya hubungkan ke Realme direct charging, ini kabel Sakti I2C. Saya hubungkan sekarang. Silakan dilihat. Tidak nyala ponselnya. Sebentar. Tidak bisa ternyata. Lihat ini. Coba ya. Seperti ini. Mungkin minta dibalik seperti ini. Coba. Ini. Oh, kebalik saya. Kebalik. Nah, in. Nah, seperti ini. Nah, sambil ngobrol seperti ini saya kadang tidak sadar. Ini saya hubungkan ke bagian port C2. Nah, langsung nyala ponselnya yang sebelah sini. Lihat dia mengalami restart. Tetap 67 watt. Nah, ya itu efeknya ketika menggunakan. Padahal ini belum saya hubungkan ke ponsel satunya. Oke, sekarang saya hubungkan ke Realme direct chargingnya. Silahkan disimak. Aman. Jadi dia akan nyala atau mungkin ada efek ketika saya hubungan pertama kali. Lihat direct chargingnya juga aktif. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi power distribusi. Turbo charging 60 watt plus direct charging 33 watt. Nah, ini 68 watt totalnya. Oh, masih naik. Lihat ini dayanya dia. 49 watt versus 22 watt. Oh, mencapai 50. Nah, dari sisi sudah. Sekarang coba kita cek dari sisi ripple-nya. Lihat ini ya. Seluruh dayanya dia yang aktif PPS 9 kali tadi 5 ya. Lihat sekarang 46 watt, 5 ampere maksud saya. Lihat dia ini ripple-nya mencapai 74 mV. Tes dual kabel Sakti ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 60 watt plus ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi turbo charging 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Dari sisi Xiaomi turbo charging 60 watt dahulu, ini dari port USB-C 1 60 watt aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Nah, sekarang ganti Xiaomi Redmi 15C Mi turbo charging 33 watt. Lihat ini saya hubungkan Mi turbo charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Nah, lihat ini. Nah, adanya seperti ini. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power distribusi. Nah, saya nyalakan dahulu. Nah, lihat dia mencapai 56 watt, masih naik terus dayanya. Ini power distribusinya dia. Cukup bagus. Ini lihat, ini 67 watt ponsel Xiaomi, ini 33 watt Xiaomi-nya. Dayanya bagus. Ini kalau distandarkan ya yang 33 watt ya setara dengan adapter charger bawaan ponsel segini. Nah, lihat ini. Nah, oke, dari sisi sudah. Sekarang coba saya cek dari sisi ripple yang ada di Xiaomi turbo charging 60 watt. Kalau pengen tahu seluruh dayanya dia seperti ini. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 59 mV. Tes dual kabel Sakti ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 60 watt plus
Oppo A3X SuperVOOC 45 watt pertama dari ponsel Xiaomi Turbo Charging dahulu yang 67 watt. Nah, lihat ini. Start dari baterai 27%, turbo charging aktif 60 watt, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang saya hubungkan ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt, lihat ini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, SuperVOOC aktif, start dari baterai yang lumayan banyak, tidak ada masalah ya. Yang penting notifikasinya aktif 63 watt, SuperVOOC aktif, ada desimalnya. Sekarang kita cek dari sisi power distribusi. Sebentar, saya nyalakan. Nah, lihat dia mencapai 50 tadi 50 ke atas ya, lihat. Sekarang power distribusinya dia seperti ini. Ini turbo charging 33 watt, ini SuperVOOC 45 watt. Nah, oke, dari sisi sini sudah. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya USB Type C yang Xiaomi turbo charging 60 watt PD 3.0. 8,8 volt kali 4 ampere sama dengan 35 watt. Coba kita cek dari sisi ripple, menghasilkan nilai VPP tidak terlalu tinggi juga, aman, 61 mV. Tes dual kabel sakti ke ponsel Xiaomi Poco N6 Pro turbo charging 67 watt plus ke ponsel Vivo V40 Lite flash charging 80 watt. Ini dayanya sama-sama besar. Pertama ke ponsel Xiaomi turbo charging 67 watt dahulu ya. Lihat ini start dari baterai 29%. Turbo charging 60 watt aktif, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang saya ganti ke ponsel ini, Vivo flash charging 80 watt. Ini saya mode ponsel nyala ya. Nah, lihat ini, kita tunggu sebentar. Oh, tidak nyala. Sebentar, saya balik seperti ini mungkin ya. Nah, coba. Nah, sudah ada indikator terhubung. Kita cek dari sisi sini, flash charging aktif. Coba saya buat seperti ini. Nah, ini ya, flash chargingnya aktif, biarkan ponselnya standby. Lihat flash chargingnya aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi power distribusi. Kadang kalau ke ponsel Vivo loadingnya agak lama. Oh, langsung naik. Lihat tadi di ini struktur kombinasi daya yang paling tinggi. Lihat 49, bahkan yang Vivo mencapai 50 watt. Yang turbo charging Xiaomi 32 watt. Dari sisi ini sudah. Sekarang coba saya cek dari sisi ini struktur dayanya PPS. Oh, turun dayanya. Mungkin tadi karena layarnya nyala, kadang pengaruh seperti itu. Nah, lihat dia berangsur-angsur naik lagi. Ini saya anggap sudah ya, untuk mempercepat proses tes. Lihat dayanya sudah di atas 18 watt ya, setara dengan Xiaomi turbo charging. Lihat mencapai di 25 watt. Saya masuk ke menu ripple. Lihat ini nilai ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 52 mV. Tes dual kabel sakti ke ponsel Realme Dart charging 33 watt plus Redmi 15C yang support Mi turbo charging 33 watt. Nah, ini saya ganti. Yang bagian Realme akan saya gunakan terus atau sebagai variabel tetap. Nah, ini ya, saya gunakan pada port USB-C 1. Lihat ini, kita hubungkan. Coba kita tunggu sebentar. Dart charging aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang ganti ke Redmi 15C. Nah, seperti ini, saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Mi turbo charging aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya distribusi. Lihat dia mencapai 44 watt. Ini lihat distribusi dayanya. Nah, ya, dia segini. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke USB Type C. Lihat ini, DC yang aktif dengan daya 20 watt. Nah, ini ya setara dengan adapter charger bawaan ponsel Realme. Saya masuk ke menu ripple. Lihat ini, nilai ripple-nya juga tidak terlalu tinggi, mencapai saya pause acak, mencapai 48 mV. Tes dual kabel sakti ke ponsel Realme 9i Dart charging 33 watt plus Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Pertama coba dari sisi Realme dahulu sebagai variabel tetap. Nah, ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Dart charging aktif, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang saya hubungkan dari sisi ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading ya. Nah, lihat ini SuperVOOC aktif, ada desimalnya 45 watt, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di adapter charger. Nah, ini lihat ini 21 plus 23. Oke, dari sisi sudah. Sekarang saya masuk ke menu ini USB Type C DC yang aktif.
Nah, seperti ini ya dayanya. Kemudian ripple-nya saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 50 mV. Tes dual kabel sakti ke ponsel Realme 9i dari charging 33W plus Vivo V40 Lite yang support flash charging 80W. Pertama ke ponsel Realme dahulu sebagai variabel tetapnya. Lihat ini. Dari charging aktif ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi ke Vivo V40 Lite flash charging 80W sudah saya hubungkan, ada indikatornya terhubung, biarkan ponselnya standby, flash charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi sini yang ada di digital display mencapai 53W. Kita lihat dari sisi power distribusi, lihat ini 21 plus 39. Lalu kita cek dari sisi ini USB Total Cosi mencapai 20W di Realme 9i dari charging 33W. Kita cek dari sisi ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 51 mV. Tes dual kabel sakti ke ponsel Redmi 15C yang support Mi Turbo charging 33W plus kombinasi Oppo A3X yang support SuperVOOC 45W. Nah, kali ini ganti yang ada di USB-C 1 Xiaomi Redmi 15C. Lihat ini sudah saya hubungkan. Mi Turbo charging aktif start dari baterai 27%, biarkan ponselnya standby. Sekarang dari sisi Oppo, nah lihat ini saya hubungkan sekarang Oppo A3X SuperVOOC 45W. Kita tunggu sebentar. Lihat ini SuperVOOC aktif ada desimalnya 45W, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi sini. Nah ini dia mencapai 48W. Nah oke, dari sisi sini sudah lihat seluruh dayanya atau power distribusinya 23 dari sisi sini sudah. Sekarang kita cek dari sisi USB Total Cosi PPS yang aktif ke Xiaomi Turbo Charging 33W dengan seluruh daya seperti ini. Sekarang saya masuk ke menu ripple, lihat ini saya pause secara acak menghasilkan, lihat dia mengalami restart. Nah ya, kita tunggu sebentar. Sudah naik ke daya Xiaomi Turbo Charging, Mi Turbo Charging lah ya, lihat ini. Nah oke, kalau di atas 18W pasti Mi Turbo chargingnya aktif. Sekarang saya masuk ke menu ripple, lihat ini nilai ripple-nya saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 30 mV. Tes dual kabel sakti ke ponsel Xiaomi Redmi 15C plus Vivo V40 Lite yang support Vivo-nya flash charging 80W, Redmi-nya Mi Turbo charging 33W. Saya hubungkan sekarang dari sisi Redmi 15C dahulu. Lihat ini Mi Turbo chargingnya aktif, kali ini dia muncul desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang ganti ke ponsel Vivo V40 Lite flash charging 80W. Lihat ini sudah saya hubungkan, sudah tanda terhubung, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi, lihat ini ya, flash chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi adapter chargernya, dia mencapai 53W tadi. Kita cek dari sisi power distribusinya, dia seperti ini 23 plus 38. Nah sekarang kita cek dari sisi USB Total Cosi, lihat ini sebentar, PPS yang aktif mencapai 24W, seluruh dayanya seperti ini. Sekarang saya masuk ke menu ripple, nilai ripple-nya juga tidak terlalu tinggi, mencapai 27 mV. Tes dual kabel sakti, ini kombinasi yang terakhir, Oppo A3X SuperVOOC 45W yang USB-C 1 plus Vivo V40 Lite yang support flash charging 80W. Nah saya hubungkan sekarang dari sisi Oppo SuperVOOC-nya dahulu, kita tunggu sebentar. Nah lihat ini SuperVOOC-nya aktif 45W, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang ganti Vivo V40 Lite flash charging 80W, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini tandanya sudah terhubung, biarkan ponselnya standby. Flash chargingnya aktif, kita cek dari sisi digital display yang ada di adapter charger mencapai 53W tadi ya. Kita lihat dari sisi power distribusi, lihat ini 21 plus 38, biarkan adapter chargernya di sini. Sekarang kita cek dari sisi sini PD 3.0 yang aktif, ini SuperVOOC 45W ya, dengan seluruh daya seperti ini. Sekarang saya masuk ke menu ripple, lihat ini nilai ripple-nya agak tinggi kalau ke Oppo SuperVOOC itu. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 115 mV. Baik, jadi kesimpulannya dengan menggunakan dual kabel sakti dari brand E2C dan One Prime adapter charger Note X 140W, tidak ada masalah ya. Kita menggunakan untuk charging ke ponsel yang protokol isi daya cepatnya ruwet tadi, misalnya kombinasi Xiaomi ataupun Vivo, Realme ataupun Oppo ataupun yang lainnya, tidak ada masalah.
saya kombinasikan dengan sistem cross step atau persilangan secara acak, menghasilkan sebuah daya yang macam-macam, tapi rata-rata semuanya 100%. Super fast charging ataupun turbo charging ataupun super charging, flash charging, tidak ada masalah. Aktif semuanya, bahkan menggunakan kombinasi yang daya super fast chargingnya tinggi juga tidak ada masalah, tidak mengalami drop. Contoh tadi ini ke Vivo yang 80 watt plus Xiaomi turbo charging 67 watt, tidak ada masalah, lancar, tidak mengalami drop ataupun kendala yang berarti. Jadi secara keseluruhan dengan menggunakan dual kombinasi kabel sakti ini efektif, tidak ada masalah dengan menggunakan adapter charger tentunya yang dayanya mumpuni ya. Ini saya menggunakan adapter charger Note X 140 watt. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes dual kombinasi kabel sakti ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli kabel sakti dari brand On Prime ataupun E2C ataupun adapter charger Note X ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.